Halo teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dari Komunitas Spiritual Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang spiritual. Anda akan dipandu oleh teman kita, seorang influencer spiritual, seorang healer, penyembuh bernama Wahyudi Apriansyah. Dan kita akan mengadakan wawancara, bincang-bincang mendalam dengan teman kita yang bernama Leon Sirait. Bang Leon ini sudah jatuh bangunlah, sama seperti kita semua, mendalami dunia spiritual dari nol, belajar sendiri, ya, belajar sendiri, gak langsung benar, salah-salah juga, kena dibohongin orang, akhirnya bisa mengerti sendiri yang mana yang benar, yang mana yang kurang benar. Jalan spiritual itu tidak mudah, teman-teman. Makanya kita banyak tertawa. Kalau kita banyak tertawa, yang tadinya susah menjadi mudah. Tetapi kita pun belajar tertawa dengan susah payah. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana sakitnya jatuh. Bagaimana sakitnya tidak bisa bangun. Bukan cuma berhari-hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bagaimana dikucilkan oleh keluarga, bagaimana dikecam oleh satu kampung, dan itu belum cukup, kampung sebelah ikut-ikutan mengecam. Seperti itulah, tapi kita tertawa saja karena kita tahu kalau panggilan kita untuk menjalani dunia spiritual atau dunia kebatinan, mau tidak mau kita harus jalan terus. Kalau kita tidak jalan, kita akan sakit, yang berarti suatu teguran bahwa kita harus jalan terus. Ada yang perjalanan spiritualnya mencari jejak leluhur, seperti Bang Leon Sirait ini antara lain perjalanannya mencari jejak leluhur sampai ke Pulau Samosir. Teman kita ini memang dari Sumatera Utara dan leluhurnya berasal dari Pulau Samosir, pusat dari etnik Toba, ya. Dan katanya itu juga ada hubungannya dengan Bandar Barus, penghasil kapur barus yang sangat dibutuhkan oleh Fir'aun dari Mesir kuno untuk membuat mumi. Mumi itu tidak bisa diawetkan kalau tidak ada bahan dari Sumatera yang bernama kapur barus. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana mereka yang berasal dari etnik Toba ini sudah berhubungan dengan Timur Tengah sejak ribuan tahun yang lalu. Sudah menjadi orang spiritual, sudah mengenal simbol dewa-dewa, sudah tahu caranya melakukan ritual supaya ada kesuburan, supaya ada kesehatan, supaya bisa menjauhkan malapetaka. Tetapi mungkin banyak dari adat istiadat kita dari masa lalu sudah dilupakan di masa sekarang. Malah mungkin sebagian dari kita sudah menganggap warisan itu sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak boleh disentuh, sesuatu yang sudah ditinggalkan, seolah-olah sesuatu yang salah. Tapi apakah benar begitu, Bang Leon? Ya, nanti akan dijelaskan. Ada yang baik dari warisan kita dan bisa diteruskan, ada juga yang mungkin kurang baik. Kita bisa memilih. Yang namanya perjalanan spiritual kontemporer adalah memilih. Memilih apa yang kita bisa ambil dari masa lalu dan kemudian mengolah sesuatu yang total baru yang kita anggap lebih sesuai, paling sesuai untuk masa sekarang. Bukan berarti kita harus dipatok seperti mengikuti pakem yang tidak boleh berubah. Leluhur begitu berarti kita harus begitu. Tidak, teman-teman. Kita berhak untuk membuat sesuatu yang baru dan wajib untuk membuat sesuatu yang baru. Tanpa ada inovasi, tanpa ada pembaharuan, maka kita akan mati. Kita akan tertutup, tidak bisa melihat kesempatan-kesempatan yang ada di depan. Tapi Bang Leon Sirait ini tetap maju terus. Walaupun dulu banyak dikecam dan mungkin juga masih sampai sekarang, tetapi beliau tetap
memenuhi panggilan jiwanya, menelusuri jejak leluhur, mempelajari ilmu-ilmu penyembuhan. Ada perguruan yang didirikan oleh Bang Leon Sirait, namanya Mahadaya Agung. Mahadaya Agung ini membuat pelatihan-pelatihan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengirimkan personilnya 10 orang, 20 orang, maka Bang Leon ini akan melatihnya secara intensif. Seperti itu kiprahnya sekarang. Selain sebagai seorang anggaplah bagian dari manajemen ya di suatu BUMN, Bang. Ya bisa. Ya bisa seperti itu. Bukan berarti kita pejalan spiritual harus selalu spiritual aja, enggak lah. Kita juga harus cari uang ya. Iya dok. Jalan spiritual adalah panggilan jiwa, tetapi kita tetap harus cari uang lewat cara-cara umum. Ada yang bekerja di kantor, ada yang jadi wira swasta, dan macam-macam lah. Bahkan mungkin ada juga yang menjadi penyembuh full time, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa jalan terus, kita bisa stabil, bisa sehat, pikiran, perasaan, bisa membina hubungan baik dengan semuanya. Kalau itu sudah tercapai, kalau kita sudah bisa stabil, kalau kita sudah bisa membantu orang lain untuk menjadi makin stabil, berarti tujuan kita berspiritual sudah tercapai. Sudah tercapai. Kalau ada lebih dari itu, misalnya jadi terkenal ya, Bang, jadi orang top, itu bonus, ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tetapi yang terutama adalah supaya kita stabil, ya, supaya tidak error. Error itu paling merepotkan, paling merepotkan. Kita semua pernah error, saya pernah error, Leon Sirait pernah error, ya. Jadi nanti akan cerita juga ya, Bang Leon, bagaimana rasanya waktu error tuh, kemana aja jalannya, dan bagaimana caranya sehingga bisa balik kembali, bisa fokus lagi, bisa jalan lagi, bisa mantap, dan makin lama makin oke. Dan yang seperti itu tidak bisa dicapai hanya dalam semalam, sebulan, setahun, 2 tahun, tidak. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan masih berlangsung terus sampai sekarang. Itulah perjalanan spiritual. Baik teman-teman, sekian pendahuluan dari saya. Untuk selanjutnya, secara mendetail, terperinci ya Bang ya, semuanya akan dibuka belak-belakan supaya teman-teman bisa ikut belajar ya. Oke, kita memang seperti ini gaya kita, santai, informal ya, supaya teman-teman nggak merasa, aduh kayaknya serem banget ini komunitas SI. Nggak ada yang serem lah. Komunitas SI, komunitas spiritual Indonesia kita seperti ini, baik di darat ataupun baik dalam bentuk virtual ya, direkam seperti sekarang. Kita semua informal, kita bicara dengan bahasa sehari-hari dan apa adanya, tanpa ada yang disembunyikan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita semua bisa saling belajar tanpa perlu jatuh bangun sampai sebegitu susahnya seperti zaman kita ya Bang ya. Dulu kita gak ada ngajarin. Tanya juga bukan diajarin, malah dimarahin, dimaki-maki ya. Tapi kita menemukan sendiri ya. Generasi saya, generasi Bang Leon Sirait ini menemukan sendiri. Jadi kalau saya bisa anggaplah mewakili generasi yang udah 50-an. Saya masih 47 ya. Antara 45 sampai 55 ya. Ini generasi baby boomer ya, baby boomer terakhir, dan mendekati generasi yang lebih muda. Tetapi kita ini termasuk generasi yang masih mengalami mungkin lebih banyak tekanan dibandingkan generasi sekarang ya. Orang tua kita itu lebih keras lagi. Tapi kita memberontak ya. Cuman pelajarannya, saya pikir kalau buat saya sendiri, kalau saya dulu belajar jatuh bangun, tidak dikasih tahu, malah dimaki-maki, saya mungkin mengharapkan generasi yang lebih muda dari saya untuk tidak sesusah itu. Kalau kita bisa kasih tahu, ini loh caranya, kenapa kita harus tutupin? Betul nggak? Kalau kita bisa kasih tahu, ini jalan yang paling mudah, itu jalan yang paling susah,
ada jalan yang cukup mudah tapi agak sulit, ya. Dan semuanya itu adalah pilihan. Kalau ada yang bisa berbicara seperti itu, kita akan berterima kasih. Tapi zaman saya tidak. Saya harus menemukan sendiri, melakukan kesalahan sendiri, tanggung sendiri. Malah disyukurin, ya. Bahasa Jakartanya tuh disyukurin, ya. Udah jatuh sakit, bukannya ditolongin ke sini, malah dibilangin syukur-syukur, ya. Tetapi itu juga bagian dari pekerjaan. Baik teman-teman, saya serahkan sekarang kepada teman kita Wahyu Diapiansyah untuk melanjutkan percakapan dengan Bang Leon Sirait. Silakan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke, kita kedatangan sahabat SI ya, Ya, dulu ya, SI. udah lama ya. Ya. Baik, sahabat spiritual Indonesia dimanapun Anda berada, dan saya buka dulu. Sampurasun, Assalamualaikum, Rahayu. Kita bertemu lagi di acara Spiritual Indonesia Channel. Nah, Bang Leon Sirait ini aslinya dari mana, Bang? Kalau asli saya sebenarnya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta ya? Kalau orang tua dari Sumatera Utara ya Sumatera. Batak lah, Batak Toba bisa dibilang. Iya, dari spiritual Medan ya. Ya lebih ke arah sana. Jadi memang ada grup spiritual Indonesia juga di SI Medan Iya. namanya. Tahu ya Bang Ramli Ajis Tahu. ya. Tuh sahabat kita semua tuh mungkin sekarang lagi nonton. Tadi saya live di YouTube. Wah, udah langsung pada ini, udah pada nonton. Ini apa Leon Sirait nih katanya. Wah, Medan. Nah, Tarigan Ahmad Arif Tarigan juga. Jadi memang sahabat-sahabat kita yang itu udah banyak ketemu di mana, di Jawa Timur, di Surabaya, Ya, di setiap kota lah. setiap kota. Beda. Pernah di Bali tuh saya sama Arif Tarigan ketemu juga. Jadi memang kita udah hampir seluruh Indonesia ya. Iya. Jelajah ke sana lah. Waktu SI Medan bikin acara di apa? Ikut Nggak bisa sempat ikut itu. jauh ya. Bukan jauh. Memang waktu itu ada kendala di kerjaan saya. Sama aja dengan pulang kampung. Ya memang dahsyat ya memang grup apa komunitas kita ini ya. Jadi Bang Leon ini kalau boleh tahu sehari-hari apa nih yang dikerjakan? Kalau saya pribadi sih secara kita bicara manusia umum lah ya, saya kerja lah. Kerja lah ya, Punya oke. kerjaan pribadi. Profesional ya, Ya, seorang. profesional ya, kerja di Pasar Induk Kramat Jati ya, yang mengolah ada beberapa bagian kecil parkiran Betul. ya, terus sambil ada sampingan-sampingan. Tapi jangan salah, trainer juga ya kalau nggak salah ya. ya memang Seorang trainer ya. Boleh diceritakan Bang, trainer apa aja yang apa? yang pertama awal dulu saya pertama kali buka itu adalah membuka kundalini. Membuka Kundalini. Nah, membuka kundalini setiap orang lah pada saat itu datang untuk menaikkan kesadarannya agar setiap orang itu bisa membantu dirinya sendiri dulu pertama tujuan saya. Membantu dirinya sendiri dulu Iya. untuk mengobati diri sendiri. ya. Terus apa namanya? Udah mana aja pelatihannya? Kalau nggak salah dengar di ini ya perusahaan-perusahaan. perusahaan-perusahaan Ya. lah yang memanggil, yang saya terakhir itu adalah kerjasama dengan bukan kerjasama, dipanggil oleh PT Benofarm Bernofarm ya. Iya. Itu di Jakarta ya. di Jakarta diadakannya, mereka mewakili semua seluruh Seluruh. cabang mereka dihadirkan di Jakarta 3 hari 3 malam. Jadi beliau sudah pernah mentraining ya. Yang Mentraining PT Benofarm ya. Ada PT-PT lain mungkin Bang? PT lain habis dari situ saya udah nggak mau lagi. Sebelumnya sih ada perusahaan lain lah, bukan perusahaan, saya bilang badan instansi dari pemerintahan. Cuma mereka minta untuk hal seperti ini tidak dicuatkan, jadi saya tetap jaga untuk tidak saya kasih tahu gitu, Ya. apalagi seperti inilah ya. Tapi kalau cerita pribadi saya boleh lah. Boleh ya. Jadi memang dahsyat ya. Jadi selain juga di perusahaan, bahkan undangan dari instansi-instansi ya. Pemerintah punya. Pemerintah punya ya. Itu apa? 1 hari, 2 hari, 3 hari apa? Tergantung materinya mereka minta. Misalnya Ya. kayak Apa aja nih yang bisa mungkin kali aja ada sahabat spiritual nih. Apa aja sih misalkan yang bisa training nanti kita hubungi gitu. memotivasi diri dengan cara meditasi. Motivasi dengan meditasi. Ya, menaikkan kesadaran agar kita tahu apa sih yang harus kita lakukan dalam keadaan sadar gitu. Oke. Karena kita di zaman seperti ini dalam menata mindset kita sangat kurang kan. Sehingga kita suka lari dari jalur konsep akan tujuan hidup. Betul. Tujuan
itu jadi lebih banyak ke ini ya, ke diri lah. ke diri ya. Iya. Terus ada juga mungkin apa meditasi kesehatan mungkin ya, Itu udah nanti di situ mencakup semua. mencakup semua. Jadi satu step by step. Pertama adalah pengenalan meditasi dulu bagi yang belum gitu. Baru masuk step kedua, itu pengenalan tentang bagaimana mengaplikasikan dalam setiap perkataan ke dalam diri. Mengaplikasikan setiap perkataan ke dalam diri. Terus selanjutnya tadi Yang apa? ketiga adalah bagaimana kita dalam keadaan sadar aktivitas meditasi itu berjalan. Oh gitu, kadang tapi sadar ya. Sadar ya, kita aktivitas kerja gitu kan. Itu ya setelah melampaui 1-2 step dulu. Melampaui step yang pertama dan kedua tadi, Iya. baru ya dapat yang Bagian ketiga. yang Gitu. ketiga. Jadi kalau belum 1-2 belum bisa dapat 3. Belum bisa. Oke. Jadi itu sahabat spiritual Indonesia. Jadi beliau juga seorang trainer ya, sering isi instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan. Jadi dimanapun Anda berada, misalkan mau mencoba ngisi mengundang Bang Leon Sirait ini apa namanya Mahadaya Oleh aku. Agung, meditasi Mahadaya Agung ya. Secara intinya itu seperti apa meditasi Mahadaya Agung ini? Lebih intinya kepada pengenalan diri sih. Pengenalan diri yang tadi Iya. yang tadi Iya. poin 1 2 3 tadi. Tadi itu aja, kita nggak kemana-mana. Menurut saya kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, sudah pasti kita juga bisa semuanya lah. Semuanya. Udah pasti. Kendalanya kan orang kebanyakan melihat keluar, jadinya kadang yang ada di dalam dirinya dia tidak tahu punya potensi-potensi apa. Betul. Jadi melihat ke dalamnya. Nah, jadi melihat ke dalam ini adalah faktor dominan ya yang Ya. ditekankan oleh Mahadaya Agung. meditasi Ya. Mahadaya Agung ini ya. Itu ada apa cerita menarik nggak waktu pas training di perusahaan tersebut, misalkan ada yang seperti apa, entah itu nangis-nangis atau apa gitu ya. Oh, ada cerita yang sangat seru. Kalau kita ke perusahaan ini orangnya kan logis-logis ya. Logis-logis, Dan otak kiri mereka dominan ya. ya, dan mereka terbiasa dengan hal yang real. Betul. Jadi ada satu cerita 55 orang karyawan lah, dia bilang suatu perusahaan, saya nggak mau sebut namanya. Ini mereka masih muda-muda, masih muda lah karena umurnya masih kepala tiga semua. Dan tapi jabatan yang mereka pegang lumayan gitu, bisa dibilang manajer senior, kalau kita manajer biasa. Jadi udah menengah. Iya, sudah menengah ke Sampai atas. ke atas. Iya, sudah menengah. Terus mereka ini orang-orang yang tidak percaya dengan gaib. Artinya hantu itu nggak ada. Gue nggak percaya. Rasional, logik lah ya. Semuanya lah seperti Semuanya. itu. Kan? Di suatu saat saya buatlah meditasi. Saya biasa kalau meditasi saya matikan lampu semua. Matikan lampu. Jadi 55 orang itu saya suruh duduk, terus saya matikan lampu. Ternyata dari mereka sebagian itu buka mata. Ya, Jadi disuruh merem malah pada buka mata. pada buka mata semua. Ceritanya udah buka mata semua. Saya memang mengetahui ada banyak yang hadir makhluk itu gitu. Ada beberapa yang hadir, sebagian ada yang dari di bawaan tubuhnya, ya kan. Sebagian lagi entah dari mana lah. Tanda kutip padahal mereka nggak percaya sama sekali. Iya. Oke. Jadi memang di hari pertama mereka sudah tidak respect lah. Hari kedua mereka sudah mulai bertanya. Ya, atau pertengahan hari kedua setengah itu di jam, saya ingat banget itu di jam saya bikin di habis makan siang sekitar jam sore lah. Habis jam 4 lah kalau nggak salah, jam 4 sore saya bikin meditasi untuk membongkar segala apapun yang diderita di dalam dirinya. Di saat 1 jam penuh di meditasi itu, setelah selesai saya nyalakan lampu, saya suruh dong bercerita, berbagi Apa saja yang dirasakan? ya, apa saja yang model gitu. dirasakan ya kan. Satu-satu saya nih 55 ya, kalau satu-satu sampai sekitar 10 orang, akhirnya ada interupsi, biarkan siapa saja yang mau. Akhirnya dia memvolunteerkan diri untuk bercerita. Dia berkata begini, sekarang saya percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Terus saya tanya, emang kamu lihat? Di saat meditasi tutup mata, saya nggak tutup mata. Di sebelah sana ada makhluk itu. Ternyata sebelah teman-teman itu pada buka mata semua, gitu loh. Oh, Jadi gitu. mereka mengiyakan betul bentuknya begini dan segala macam seperti itu. Jadi memang
akhirnya itu membuka kesadaran mereka bahwa mereka tidak sendiri, dan mereka menyatakan iya kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Dari situlah mereka akhirnya secara spontanitas semacam tertarik Tertarik dan untuk mendalami kembali. Terus saya membatasi karena memang ada beberapa bagian yang kita sudah bicarakan dengan perusahaan itu gitu. Ya itulah suatu pelajaran yang menarik buat saya gitu. Padahal kalau dari awal-awal mereka menyimak aja ya, Ya. mungkin udah lebih ini lagi ya. Seharusnya mereka ya apa ya, karena sudah aneh, karena kan motivasi yang selama ini mereka mendapatkan trainernya motivasi tidak seperti ini, kok motivasi suruh meditasi kan gitu. Ya terus saya cuma bilang kita coba lah, kalau sekiranya tidak bermanfaat silakan saya selesai di tengah juga, nggak ada masalah, saya bilang. Apa yang mereka dapatkan setelah itu? Kelegaan, mereka bilang semangatnya lebih tinggi dan mereka percaya, lebih yakin dengan keyakinan mereka, justru Lebih yakin dengan keyakinan mereka saat itu, karena memang arahnya kan bukan bicara keyakinan, tapi mereka tahu oh ternyata ini ciptaan gitu. Kita harus menghargai mereka. Seperti itu. Jadi menghargai sama makhluk ya. Ya yang diciptakan. Kalau bahasa kuantumnya menghargai persamaan ya, Ya, persamaan persamaan. energi ya. Ya Jadi ternyata ada energi yang tidak kasat mata ya. betul. Oke. Nah itu pengalaman menarik ya lagi training ya. Ya. Ada lagi nggak nih yang mungkin di luar training gitu, mungkin yang sering dibagikan pas training tapi dapatnya di luar training gitu? Bisa. Seperti apa ya? Misalnya ya kalau pengalaman banyak sekali ya yang kalau mau dicuatkan gitu loh. Misalkan kalau kan tahu Jakarta ini kan jalanannya kan tahu sendiri kan. Nah misalkan menggunakan teknik yang Mas Leon lakukan, misalkan tiba-tiba kok lancar gitu, misalkan gitu. Oh tadi saya ini, wah tiba-tiba lancar gitu. Terus dibagikan lah misalnya di training gitu kan. Hal-hal seperti itu. Kalau hal seperti itu saya sih kurang membagikan lah ya, karena Kurang, ya. agak belum tentu semua orang mau menerima hal seperti itu. Tapi lebih kepada gini, MDA lebih cenderung kepada membuktikan. Lebih cenderung kepada membuktikan, oke? Ya, dengan apa yang saya bagikan mereka wajib untuk membuktikan. Jadi saya tidak akan mau kalau mereka hanya sekedar jadi pendengar setia, Tapi ya, tidak melakukan, dan bukan hanya melakukan tapi membuktikan bahwa membuktikan sendiri. ini hasilnya sama gak sih? Gitu. Lebih kepada arah sana. Lebihnya ke arah sana. Nah, jadi biar mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu bukan sia-sia, memang benar adanya. Oke. Jadi udah dibuktikan sama diri sendiri, pengen peserta ya, juga membuktikannya betul. langsung ya. Jadi ini bukan bohongan loh gitu, ini betul-betul proven ya. Ya, jadi mereka bisa punya pengalaman kan. Ketika mereka mau berbagi entah ke keluarganya, mereka lagi tidak bercerita katanya saya, tapi kata pengalaman mereka itu lebih enak buat Nah, jadi kemudian- kata-kata sendiri toh. Nah, seperti itu. Setelah mereka mengalami, mereka pun berbagi juga gitu ya, Berbagi lagi. menceritakan kembali. Iya, seperti itu. Ceritakan kembali dengan apa yang mereka alami. Ada nggak satu yang mungkin masih ingat sampai sekarang yang wih keren gitu misalkan gitu dari testimoni para peserta gitu? Pesertanya. Ya mungkin ya ada juga sahabat spiritual yang saya pengen belajar juga nih, nah gitu, mungkin seperti itu. Kalau dibilang keren ya, kita kembali lagi tergantung ya cara pandangnya. Kalau ada sih ya yang seperti ini. Ini untuk khusus peserta ya. Oke. Peserta yang mengalami atau saya yang melakukannya nih. Peserta ada testimoni atau mungkin ada nggak yang sudah mencobanya kemudian Oh ada. bisa ada. dibagikan gitu? Banyak sekali. Kalau salah satu gampang. Saya dasar belajarnya adalah, kita bukan belajar sebenarnya, berbaginya adalah bagaimana kamu mengenali sekelilingmu. Terutama yang paling dekat adalah yang kita gunakan sehari-hari. Contoh air. Gitu. Saya berbagi, ini loh air putih. Hah? Air putih ini bisa manfaatnya luar biasa. Hanya dengan kamu bicara, kamu ajak bicara saja, dia bisa membantu kamu. Masa sih? Silakan dicoba. Oke, mungkin ada persepsi, suka pemikiran kalau coba di tempat biasanya berhasil. Ketika pulang ke rumah jarang yang berhasil. Jarang berhasil. Biasanya mereka ada yang bicara gitu sebenarnya gitu kan. Iya. Mereka ada yang nyeletuk lah. Nanti di sini doang bisanya, bila sampai rumah nggak bisa. Silakan monggo dicoba di rumah. Nah, suatu saat anak mereka ada yang sakit demam tinggi dan mereka japri saya,
Om, apa yang harus saya lakukan? Loh, kamu pelatihannya gimana? Saya bilang, inget nggak step-stepnya? Itu bisa saya om katanya. Mereka nggak yakin gitu. Lo bisa, coba ya lakukan, saya bilang gitu. Lalu mereka lakukan, dia kasih minum anaknya. 3 jam kemudian dia telepon saya lagi, om anak saya turunnya udah jauh dari 40, kalau nggak salah 40,7 itu udah mau dibawa ke rumah sakit karena sudah hampir mau step kan. Ya. Nggak jadi, 3 jam kemudian turun jauh dan mereka bersyukur sekali. Itulah salah satu yang paling mudah untuk Paling mudah dipelajari. ya? Paling mudah dipelajari. Jadi tiba-tiba mereka, oh udah turun nih Ya, ya gitu 3 ya. jam kemudian tanpa mereka Report, harus ya? mereka harus bawa ke rumah sakit kan gitu, tanpa harus mereka memberikan obat. Tadinya mereka mau bilang, om saya kasih obat ini sudah 2 kali tapi belum turun juga panasnya. Ternyata turun ya. Ternyata turun dengan step yang dilakukan yang saya bagikan. Ya. Jadi itu salah satu di training ya, Ya. yang sudah pernah ikut training kemudian membagikan pengalamannya. Nah, kira-kira kalau untuk, kan kita nih sama lah ya, tahun ini kan kita mengalami masa pandemi Ya, ini ya. betul. Gimana nih? Menurun apa gimana nih? Apa yang pengalaman bisa dibagikan setahun ini? Kan udah mau tahun baru juga ini. Sebagai sama orang spiritual. Kalau pribadi saya sih dampak nggak ini banget ya, nggak kena ya kalau saya pribadi ya. Saya masih dalam kondisi dijaga lah, terjaga dari segi Jadi ekonomi. kerja tetap masuk ya? Masuk, saya nggak ada libur. Cuman saya meliburkan diri di hari Sabtu karena di hari Sabtu itu memang di saat kami berkumpul bersama teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Dan kegiatan di tempat kerja juga nggak terlalu ramai kali. Kalau pasar yang namanya pasar itu Sabtu masih tetap ramai. rame. Sabtu tetap ramai ya. Pasar itu nggak ada yang tutup. Nggak ada yang tutup. Lebaran tetap buka. Lebaran pun buka. Karena nggak punya tutup dia. Nggak punya Oh, nggak kunci. punya tutup. Jadi terbuka luas gitu aja. Jadi nggak bisa dikunci. Jadi Oh gitu ya. Saya baru makanya tahu. dia 24 jam full itu pasar induk. Soalnya belum pernah ke sana. Nah, main-main lah om. Kalaupun main kan, wah itu kan nggak beli eceran gitu kan. Oh, gampang kalau yang itu. Jadi mau ngapain, mau ke sana gitu. Sekedar jalan-jalan. Sekedar jalan-jalan. Ya, Bisa lah nanti kapan-kapan. Jadi memang para sahabat spiritual ini ada macam-macam. Ada yang praktisi tapi di rumah lain. Nah, Mas Yon ini kerja tapi juga sebagai praktisi atau trainer juga ya. ya. Itu gimana bagi waktunya itu? Kalau saya sih terus terang aja lumayan ini dengernya aja udah capek gitu. Gini, Om Yudi ya. Saya berjalan itu bukan kehendak saya pribadi. Jadi ketika pun ada tawaran, saya tidak langsung iya. Saya lakukan dulu doa. Jadi jadwalnya gimana, ngatur jadwalnya? Kalau ngatur jadwal ya setelah dapat signal dari alam, oke, pasti semua terjaga. Oke. Saya itu doang. Berarti memang ini dulu ya. Iya. Tapi misalkan ada perusahaan yang minta sesuai dengan jadwal yang perusahaan minta dong tanggal segini, apa tergantung Mas Leon nih, saya mintanya tanggal sekian gitu. Ya kita biasanya nego kalau di situ. Oh nego. Nego di hari, nego di harinya. Itu biasa seperti itu. Dari perusahaan sekian, oh nggak bisa. Ya saya bisa misalnya bilang waktu itu nggak bisa. Akhirnya berkompromi lah Ya ya. berkompromi di situ. Nggak terlalu kesini, nggak terlalu Ya, kesini gitu. betul. Ini ada titik tengahnya lah ya. Benar. Oke. Dan itu 3 hari, 3 hari. lumayan lama ya. Ya karena sesi yang digunakan cukup panjang. Kalau hanya sekedar 1 hari nggak ketemu semua mereka, malah nggak dapat feel-nya kan. Oke. Feel-nya setelah 3 hari ya. Ya ke mereka di hari kedua aja sudah mulai tuh, udah Udah mulai mulai. makin tertarik deh mereka biasanya. Nah, menarik tadi juga saya dengar ini ya, sedang lagi ada proyek nulis buku ya. Mungkin ada. Sebenarnya bukan nulis, bukan saya nulis, kita tim. Saya diajak, saya juga kaget. Nah, saya nggak tahu awalnya, cuman ditelepon, diminta untuk ikut tim mereka 7 orang untuk menelusuri leluhur yang ada di Pusuk Buin. Leluhur Batak. Ya leluhur Batak. Leluhur apa, Raja Batak ya? Raja Batak dengan semua lah yang sudah ada karena belum ada bukunya kan. Belum ada bukunya. Nah, itu sendiri diminta dari Pemkab Samosir dan DPRD sana lah seperti itu. Kalau bagian nulis saya saya bukan bagian nulisnya. Oke. Saat itu saya diminta sebagai seseorang yang untuk mencari tahunya. Penulisnya ada sendiri. Oh, mungkin kontributor ya. Ya misalnya ini Ya. pernah apa, buat apa dulunya, seperti menelusuri seperti itu. Ya, mungkin juga penulisnya minta saran atau konsultasi gitu. Ya seperti itu.
Dan bukunya masih dalam proses lah, karena belum lengkap, masih ada perjalanan beberapa lagi, pasti nanti itu akan tercuat. Oke, ditunggu bukunya ya. Ya. Berarti ini kebudayaan Batak ya, Ya leluhur. leluhur Batak ya. Saya sendiri masih awam mengenai apa namanya Batak itu. Itu gimana? Pembagian Batak itu gimana? Batak Toba, Batak ini, Batak apa Waduh. gitu. Saya dengarnya aja udah ini. Nah, ini langsung dengar dari orang Batak langsung nih. Saya sendiri juga puyeng kalau melihat orang Batak ini pada ribut. Jadi kadang-kadang yang diributkan itu malah saya bukan orang Batak, saya ini saya itu. Buat saya pribadi gampang. Kamu ada di tanah Sumatera, jadi judulnya jelas Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kenapa mesti membeda-bedakan? Ya toh, kalau masih memberikan tembok setiap suku, kapan munculnya? Kapan bersatunya? Iya. Kapan bersinarnya kembali Indonesia ini? Kan gitu. Sedangkan satu pulau, satu kota aja, satu kabupaten lah saya bilang ya kan, satu kabupaten aja. Kabupaten. Iya kan, misalnya Toba satu apa ya bahasa Sumatera Utara, ibu kota lah ya, jatuhnya kan ya. Satu pulau bagian dari pulau itu sendiri. Betul. Provinsi itu sendiri aja masih ribut. Ya terus kapan lagi mau jadi bener gitu. Ya buat saya hal-hal sepele gitu nggak perlu lah diributkan. Betul. Tinggal sebenarnya sama-sama menyadari diri sendiri kita maunya apa sih, kita mau bawa daerah kita seperti apa gitu. Tapi ya itulah karena ada simpang siurnya sebuah cerita dalam narasinya, literaturnya, kadang ya kita namanya dijajah Belanda, semua dirampas sama mereka tulis baru apa sih Tulis baru dan di kotak-kotakan iyalah supaya terjadi pecah belah toh. Diadu domba ya. Dan lucunya mereka masih mengaminkannya sampai sekarang sebagian orang dan kekeh banget keras. Padahal itu kreasi antropolog Belanda ya. Udahlah bersatu aja gitu loh, bersatu aja, bikin visi misi, tujuannya buat apa nih Sumatera Utara, kan enak gitu. Nah, seperti saya Sunda, Nah, tapi ini batik Jawa nih. nah kan enak nih. Ini ikat Sunda nih. Jadi daripada kekeh Jawa sama Sunda padahal masih satu pulau kan. Ya, Ya udahlah, pakai dua-duanya aja. jadi banyak terlalu membatasi dengan sesuatu yang saya bilang sebenarnya itu bukan hal yang baku. Contoh gini, saya ini belum pernah perjalanan ke Sumatera. Belum pernah. Ini yang perjalanan kedua. Perjalanan pertama saya diminta sama seseorang untuk membantu menemukan leluhurnya. Karena leluhur yang ketiga nggak tahu keberadaannya di mana. Itu jalan pertama saya. Jalan pertama saya menembus Sumatera Utara. Oke. Perjalanan saya itu sama di tahun ini. Diingat banget saya di bulan Agustus. Ketika saya tanggal Agustus tahun ini? Iya. Di Agustus itu Masih pandemi loh. masih pandemi. Bulan Agustus itu tanggal 1 saya menyatakan diri sudah saya buka akun kembali yang saya tutup sementara. Kalau nggak salah di sekitar tanggal 10-11 itu saya diundang, diminta untuk menemukan leluhurnya. Jujur kalau tradisi ritual Sumatera orang Batak saya nggak tahu. Bahkan ritual Orang Batak nggak tahu saya. Saya pakai ritual Jawa. tradisional. Ritualnya itu aja. Ritual Jawa. Waktu saya hanya membawa sebuah dupa, itu udah tertawakan. Nggak diterima sama opung Batak kata orang sana. Saya cuma senyum. Gaya mana ini katanya? Iya. Di Batak nggak ada lupa. Yang lucu dibilang nggak akan sampai itu ke opung kayak bilang begitu ya kan. Saya diam saja. Iya, Ya, toh. iya. Dalam arti saya cuma gampang simpel. Saya dibawa ke sini, saya diajak ke sini bukan kebetulan. Pasti ada maunya semesta untuknya atau leluhur saya untuk yang saya kerjakan. Oke. Saya cuma percaya ketika saya melangkah kaki di Sumatera Utara saya akan berlanjut berjalan. Disitulah awal ketemulah yang mereka sudah cari bertahun-tahun leluhurnya nggak ketemu. Hanya saya membawa dupa doang. Saya tancap dupa itu 7 cepret. Jarak antara tempat tubuhnya orang itu, keluarganya dia dengan leluhurnya dia itu jauh sekali, ada di Sidikalang. Sidikalang. Jaraknya berapa itu? Ya berapa jam itu, sekitar ada 6 jaman itu. Wah, luar biasa. Ada di sana dan ketemu dan ternyata benar. Ternyata ada mereka yang di sana. Itu yang mereka akhirnya kaget gitu. Kok Leluhur bisa? mereka dari sana. Dan mereka kaget ternyata keturunan mereka juga ada di sana. Dan selama ini mereka nggak tahu. Nah itu hal yang membuat saya, oh ternyata bisa juga. Sempat ragu juga saya. Nah di situ juga saya belajar menggunakan tata cara ritual
adat orang Batak secara spontan itu langsung istilahnya ya dapat lah. Ya. Bisa dibilang Ketemu lah ya, tiba-tiba. iya tahu ambil ini saya ikutin, saya nggak ngerti itu apa maksudnya kan, tapi saya ikutin ya, ternyata bisa. Nah waktu di Samosir, waktu saya pakai dupa pun digituin sama bisa dibilang orang-orang yang memang memiliki kemampuan di sana, karena orang Batak dikenal dengan yang namanya asandaran, asorangan, ya apalah itu ya, saya tetap menghargai. Seolah-olah support ya mereka ya. Jadi ada kayak support secara ini. Memang tim kan harus dari sisi mana saja. Satu-satunya orang Jakarta ya saya. Yang lain orang asli sana. Orang Batak yang baru pertama kali nginjak Batak ya. Maksudnya nginjak Samosir lah. Nginjak Samosir. Ya, nginjak Samosir itu saya baru pertama kali. Ditugaskan untuk mencari leluhur Langsung yang ada di sana gitu. Langsung gitu. Kerjaannya lumayan rumit kan gitu. Itu pengalaman yang buat saya menarik sekali. Saya memiskan ritual cara Jawa dengan cara Batak. Ternyata bisa dengan mudah malah, dan itu mereka juga kaget gitu. Nah saya bilang wah ini pelajaran baru buat saya. Nah itu yang kadang orang terlalu kaku gitu loh ya. Merasa bahwa leluhur itu menerima istilahnya sesuai dengan yang sudah ada. Karena cara itu bukan tujuan. Iya, cara itu kan cara kita sebenarnya balik ke hati lagi. Yang penting tujuan sampai, mau caranya gimana pun gitu betul. kan, mau cara Jawa, cara mana Iya. gitu. Jadi udahlah jangan kaku-kaku aja ya, kita fleksibel aja lah. Dalam hal spiritualitas pun harus ada kontemporernya ya. Iya. Ya kalau udah gede kecil di Jawa ya cara Jawa lah gitu. Benar. Ya. Nah ternyata bisa juga ya. Karena memang tujuannya itu kan. Benar tujuannya itu. Tapi akhirnya saya untuk berikutnya kan hari keduanya saya mixkan gitu. Mereka juga kaget ketika saya tiba-tiba dapat ilmu dari mana-mana, tambahan lah. Tambahan, gitu. Entah dari angin mana lah itu. Entah bisikan mana gitu. Tambah ini biar ini. Betul. Yang itu agak galak, tambahin ini. Ya itu ini aja lah, joke aja lah. Tapi memang secara energi seperti itu sama. Betul, ya. Sama. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan ya kita pun caranya bisa modif dikit lah gitu. Ya kalau sudah bisa komunikasi sebenarnya Enak ya. Enak. Dia kan tahu kita. Nah ini yang menarik nih, kalau boleh tahu leluhur Batak ini apa ininya yang dominan atau yang ciri khasnya gitu, yang unik gitu. Maksudnya unik. Yang mungkin kalau di Jawa nih rata-rata mungkin kalem gimana gitu. Kalau leluhur Batak nih gimana? Ada penampakan khusus apa ciri khas tersendiri? Gini sih, leluhur Batak ini berbeda. Berbeda ternyata ya. Tingginya aja mungkin bisa lebih dari 6 meter. Tingginya 6 meter. Lebih. Makanya ditemukan makam-makam panjang itu ya yang bukan makam panjang. Tempat duduknya dia ada sekitar 3 meter. 3 meter. Ada batunya di sini. Ada. Jadi Raja Batak itu memang tinggi sekali. Saya aja melihat begini kok, sampai cengkang kepala saya. Saking tingginya saya bingung. Saya perkiraan aja ya. Perkiraan sekitar 6 meter ke atas. Kalau sangat tinggi sekali. Seperti itu. Dan rupanya berbeda. Tidak seperti yang digambarkan mungkin orang-orang lah. Ya saya nggak bisa mengklaim saya juga benar lah ya. Hanya saja saya yakin itu benar. Tapi dengan wajah-wajah orang Batak sekarang sama nggak? Jauh ya. Apakah ada dari mana? Saya rasa ada perkawinan silang. Ada dari mana, Mesir yang tadi bilang pertama itu, atau dari mana, Sumeria apa dari mana gitu? Aduh, kalau ke sana nanti bongkar sana bukunya nanti jadi basi dong. Oh, ya sedikit lah. Jadi kan orang juga jadi tambah penasaran gitu loh. Gini. Tapi memang ada ini ya DNA dunia itu ya yang berhimpun di. Ya kalau saya bilang ada. Simpel sih. Saya juga mendukung sebetulnya yang teori bahwa Nusantara itu udah dikenal dari dulu. Ya dimana kebanyakan makam raja-raja Mesir itu kan pakai kapur barus kan, mengawetkannya itu kan dipakai sampai sekarang kan. Ya kan nggak ada di sana kapur barus, adanya cuma ada di Sumatera atau di Indonesia gitu. Sama menyan ya. Menyan itu di Arab pun dulu buhur apa gaharu itu ada dari sini semua. Cendana mana ada hutan cendana di sana kan, pohon cendana kan cuma ada di kita kan. Kita kualitas impor nomor 1 lah.
Menyan, apalagi Menyan dan Barus, Kapur Barus itu kita nomor 1. Kapur Barus, Gaharu ya. Ya Gaharu. Bahkan itu di Arab itu kan dikit-dikit pakai gaharu, dikit-dikit gaharu, bahkan sampai Ka'bah itu kalau nggak diminyakin gaharu itu ya nggak boleh orang pada ini kan. Wangi ya iya, gaharu Indonesia itu. Tapi mereka maunya dari sana belinya. Iya. Kita di sini jualan lagi, oh gaharu Arab gitu kan. Aduh. Ya itu memang sejarah yang tidak memihak. Iya. Bahwa sebetulnya dari sini semua. Yaitu inilah sekilas ya, sekilas. Tapi nah ini menarik nih 6 meter ini nih. Gimana ceritanya nih? Ada teori sendiri nggak? Penjelasan sendiri nggak nih, Mas Leon? Gimana ya? Saya mulainya dari mana? Jadi Istana Donald Istana pada saat itu saya yang berjalan. Sebelum saya ke Samosir, saya berjalan ke leluhur saya pribadi dulu dari saya, karena saya Marga Sirait, saya harus cari leluhur saya datangi satu-satu. Waktu saya ke Sibisa, waktu ritual di sana, ketika saya nancepin dupa, belum saja saya duduk, itu saya ketarik. Belum saja saya duduk, itu sudah ketarik dan saya terdiam, cukup lama itu saya terdiam, dibawa ke dalam dasar Danau Toba. Danau Toba itu dasarnya ada sebuah istana yang besar dan megah. Itu gaib apa dulunya emang ada? Saya nggak bisa menyatakan itu dulunya ada ya. Tapi memang yang saya lihat itu gaib jatuhnya. Nah, kembali kepada itu bisa dibilang gaib. Dibawa ke sana, saya tidak kenal yang di hadapan saya, yang saya bilang duduk itu tinggi sekali. Ya toh. Ketika di dalam Danau Toba itu, istana itu di belakang saya. Dia posisi di luar lah, tapi duduk, terus dia berdiri. Saya tanya, siapa ya? Saya bilang begitu. Tapi saya punya patra sendiri, saya perkenalkan diri saya. Saya ini, saya kasih tangan saya, terus dia kasih tangan dia. Terus saya ini orang yang nggak mudah percaya, nggak gampang percaya. Kalau belum saya pegang tersentuh begini, saya anggap itu nggak nyata. Terus gimana? Ya ternyata tersentuh, kepegang. Bisa saya pegang tangan, saya pegang begini. Nah disitulah saya percaya, saya akan berbicara. Ketika saya bertanya siapa dia langsung lihatlah ke belakang. Saya lihat ke belakang, itu banyak sekali, entah jumlahnya berapa saya nggak bisa hitung, raja-raja yang ada di jauh memberikan penghormatan. Jadi gimana hubungannya? Saya rasa ada hubungannya antara Jawa dengan Sumatera. Itu saya kenal, yang seperti yang dia kayak Brawijaya, yang seperti yang dibilang Prabu Siliwangi, itu ada semua di belakang saya. Dan mereka memberi penghormatan. Mereka ini raja, tapi memberi penghormatan kepada raja. Beda penghormatan. Kalau raja sama raja pasti berdiri kan? Iya. Ini enggak, kakinya diturun ke bawah, lututnya. Loh, berarti ini yang tertinggi dong. Terus saya tanya kembali, ada apa saya dibawa ke sini? Saya bilang. Cuman dia ngasih simbol tali 3 warna, itu yang dikepang. Itu yang warnanya tuh dari atas putih, merah, hitam. Kasih ke saya, bawalah ini, peganglah ini, jadikanlah itu sebagai acuanmu atau yang nanti mengarahkan. Setelah saya terima, saya langsung sadar karena dipanggil sama teman kan. Dibangunin lah. Nah, saya disadarkan, dari tadi ngapain aja aku bengong gitu kan gitu. Langsung saya duduk lagi. Setelah saya duduk, cuman dibilang enggak lama dari sini kamu akan berangkat ke Samosir, dan benar terjadi berangkat. Itu dari 2 bulan kemudian saya berangkat. Itu kejadiannya di mana? Itu kejadian di Sibisa. Di Sibisa ini masih Toba. Lain lagi Samosir. Beda. Oh, jadi masih daratan, ini masih daratan. Kalau Samosir kan nyebrang. Bisa juga daratan tapi muter. Tapi kan bisa juga. Sibisa itu daratannya, ini pulaunya. Ini pulaunya. Oh, gitu ya. Jadi gimana? Ada pengalaman menarik nggak di pulau itu? Besar juga ya pulaunya ya? Besar, menarik sekali lah. Banyak pengetahuan. Jadi gini. Berapa saya ini kampung itu sebetulnya? Aduh, kalau kampung saya nggak tahu lagi deh. Di pulau itu kayak kota ya? Iya, udah semacam kota kecil lah. Segede Jakarta? Ya kabupaten kan, sudah ada bupatinya. Satu pulau itu? Iya, Kabupaten Samosir kan. Seperti itu.
Saya ini nggak tahu sejarah Batak, nggak tahu sama sekali. Saya tahu sejarah Batak ya di situ. Tapi bukan versi buku karena saya nggak baca bukunya. Kayak menemukan sendiri ya, ya? menemukan langsung dan mereka yang bercerita sendiri. Lalu baru dicocokkan, Dicocokkan. Ya ada persamaan. ada persamaan yang diambil sama mereka. Terus yang masih perbincangan akan didiskusikan kembali. Seperti Malah dari situ mungkin bisa jadi tahu mana yang fakta, mana yang enggak ya. ya, Yang karena kita menemukan dengan kita sendiri, ternyata cerita yang dulu-dulu ini ada satu cerita nih, oh ternyata ini enggak nih gitu ya, bohong atau gimana Iya. gitu ya. Yang ini benar gitu ya. karena kan ada dari anak Raja Batak ini yang nggak disebut. Saya juga nggak tahu kalau anak Raja Batak itu 3. Nggak tahu. Saya tahu di sana. Karena kan Awalnya apa satu? ya Raja Batak kan anaknya tuh 2 kalau secara sekarang ya. Oh, Sekarang 2 loh. Cuman yang ada itu adalah Opung Raja Katia Bulan dan Opung Isombaun. Pada saat di sana saya nanya, loh, ada satu batu, Hmm. ini ada anaknya satu lagi. Anak Raja Batak harusnya 3. Saya tanya gitu. Kenapa bisa gitu? Ya kenyataan saya nggak tahu itu sejarah yang menghilangkan. Lagi saya ceritakan, dia bertanya, lu ada di mana posisi sekarang? Ya, ini tempat dia duduk dia tempat bertahan, ini bekas kakinya. Saya tunjukkan ini bekas kakinya. Coba kamu posisi begini deh, saya bilang gitu. Ikutin bekas kakinya, posisinya dia. Diikutin, dia juga bisa mendapatkan, kaget juga. Tapi dia nggak full. Gitu loh. Nah di situ dia akhirnya percaya, oh ternyata memang ada, bukan isapan jempol. Tapi kalau di secara bukunya tidak ada, Nggak disebutkan. semacam dihilangkan. Itu kalau nggak ketahuan dia sampai kapanpun ya. Ya ini Kalau nggak dibuka apa Iya. nggak diketemukan secara ya seperti ini, nggak akan tahu Iya. selamanya ya. dan anehnya kan sekarang orang terbawa dengan yang sudah ada. Terima bersih doang kalau sekarang. Ya sudah itu ada, itu ikutin aja. Padahal nggak seperti itu. Ya mirip-mirip dengan kisah inilah ya, apa namanya, raja yang dikasih topeng besi yang di Prancis itu Ya kan, seperti itu. dihilangkan ya yang asli ya. Sebenarnya bangsa Batak Tapi ada itu- menyimpan suatu rahasia besar nggak itu kira-kira yang Ya. satu lagi itu? itu jelas banyak rahasia yang Kenapa mencoba untuk tidak dibicarakan atau bahkan dihilangkan, akan mengganggu yang lain, mengganggu yang lain? marga yang lain. Karena mereka kan nggak mengakui. Oh gitu ya, tidak mengakui ya. Iya. Sudah dihilangkan berarti kan tidak mau mengakui. Apa ada kesalahan? Saya kurang tahu ya. Kita Ya nanti coba nanti bukunya nanti ini ya, menarik juga ya. biarkanlah apa namanya, kalau dibilang ada kesalahan ya secara tidak langsung kita bisa mengatakan iya pasti, karena kenapa dihilangkan, kenapa ditiadakan, kan gitu simpelnya, logika aja ya. Hmm. Nah, terus banyak hal yang dibuat semaunya diri gitu loh. Saya memperhatikan, kok ini tempatnya di sini harusnya nggak bisa di sini, karena memang yang di situ yang berbicara Ya. gitu loh. Sampai saya tahu gini, ada satu bangunan yang bentuknya sudah dirubah. Ketika sampai saya di situ, saya cuma bilang, ini bangunannya nggak begini. Ini dulu bentuknya ini begini, ini kesana, ini ngadep sana, ini sebelah sini. Loh, kok tahu katanya? Lah itu bentuknya itu kelihatan bentuk aslinya, saya bilang gitu. Dia kaget. Ya kelebihan kita emang bisa menunjukkan hal seperti itu. Nah, Bahkan apa namanya, bangunan-bangunan tiba-tiba lengkap gitu ya. ya, ini sudah dirubah sekali. Nggak bisa dibohongin ya. Ya, tapi kan mereka tetap kekeh yang memiliki wilayah itu dan memiliki marga di situ nggak mau terima. Yaitu dia, kekurangan Batak adalah sulit menerima. Ininya masih kuat, keakuannya kuat sekali. Saya akui itu. Ya kalau di warung kopi pun, wah kalau berpendapat tidak ada yang mau kalah. Ya, itulah itu. Saya orang Batak tapi saya melihat seperti itu sedih. Hah? Sedih saya. Makanya banyak yang bilang ini apa namanya dulu ya, pokoknya kalau pengacara itu sudah pasti kalau nggak Batak, botak Iya. katanya. Karena emang berdebat aja di warung kopi itu ya, terlatih gitu ya, Nah, cocok lah jadi pengacara tuh. ya rata-rata mereka pengacara lah. Tapi dari marga keturunan misalnya gini, jadi kelihatan kok kalau keturunan ini dia bagian untuk yang kesaktian. Banyak keturunan. Oh sakti. sebetulnya ada ini ya, Iya, ada bagian-bagian sendiri. wilayah-wilayah sendiri. Bukan yang wilayah tapi keturunannya. Ada yang ini jurusannya ke sini gitu ya. Kalau yang ini memang bagian untuk misalnya bilang dia sekolah lah. Sekolah. Itulah banyak rata-rata pengacara tuh dari sebelah sini. Oh gitu. Udah kelihatan itu. Ini bagian pengetahuan ini. Ini jalurnya ini. Ini bagian keilmuan ini gitu. Makanya ketika
ada yang dari sini bisa, yang ada dari sini ini nggak mau terima, nggak bisa, itu kami gitu. Oh sampai gitu ya? Iya, kayak saya datang ke sana saja, saya yang termasuk yang di sini kalau menurut tuturannya ya. Ketika saya datang ke sini, ini mereka kaget. Oh nggak bisa Kang, bilang gitu, nggak boleh, nggak bakal bisa, dibilang gitu. Yang lucunya mereka bisa mengklaim tidak bakal bisa. Saking ininya ya, Iya, saking tapi megang ketika teguh. saya suruh buktikan kalau tidak bisa, saya tantang balik, mereka nggak bisa membuktikan. Loh, kalau gitu jangan ngomong begitu, saya bilang. Emang di awal terjadi perdebatan yang sengit juga. Saya bilang saya nggak mau berdebat ya. Itu semisal ini bukan semisal apa namanya pengkastaan lah gitu. Ya bisa dibilang. Jadi kamu cuma bertani aja Iya, gitu. seperti Nggak usah yang jadi mau bangsawan gitu kan, Iya. mau sistem pemerintahan berpolitik gitu kan. Jadi memang mereka Kamu Brahma menyatakan, aja. keturunan ini memang adalah bagiannya seperti ini. Jangan-jangan memang ngambil budaya dari sana ya. Budaya. Ada budaya India semacam itu ya. Ya justru saya bilang India dari sini. Oh India justru dari sini. Oh iya. Nah ini menarik. Gitu. Ya nanti deh ada hubungannya nanti dengan misalnya Gunung Toba meletus. Apa sih yang memecahkan benua? Terus ada namanya Gunung Meru. Gunung Meru kan nggak kelihatan, Ya. ya toh? Kan kenapa sih dulu ada namanya garam Himalaya? Oh garam kok di gunung? Ya. Lucu kan? Ya. Soalnya kan gitu. Oh masa garam di gunung, garam mah di lautan, ini bisa ngasilin garam. Betul. Itu udah ada sebenarnya keterkaitannya, sama hanya saja ini kan belum bisa dicuatkan secara massal lah ya. Paling dengan orang-orang yang sudah perjalanannya, saya bilang sudah sampai ke sana, kadang enak saya bicaranya gitu. Malah bisa nerusin, kadang saya ada kurangnya ditambahin. Ya kuncinya saling menerima gitu, mau menerima pendapat orang, pengalaman orang, dikaji kembali. Gak usah langsung dipar gitu kan, apa Ya. par ya, kalau nggak ketemu lah. Betul. Jadi memang perlu apa namanya berjiwa open mind Iya. ya. Open mind. Jadi banyak hal-hal yang tidak terungkap karena sudah menutup diri. Padahal Iya. kadang-kadang sejarah yang ditulis sekarang ini adalah misalkan ya bikinan Belanda gitu ya, Iya. atau mungkin pemenang sejarah mungkin kerajaan mana gitu ya. Kan sudah hukumnya. Sudah hukumnya Ya hukum perang kan siapa yang menguasai, siapa yang menduduki, dia yang menuliskan. menuliskan sejarah. Iya, kan? sejarah. Suka-suka dia lah kan. Seperti itu. Dan yang menarik itu apa namanya kemarin saya baca di postingannya apa namanya Bang Ramli Aziz ya. Jadi pendiri kota Medan itu baru ketemu makamnya baru-baru kemarin katanya tahun berapa gitu. Saya belum lihat. Yang ada patungnya itu yang katanya dulu pun namanya Madani ya. Oh, Jadi memang saya boleh minum ya? boleh. Santai aja ngerokok-rokok dulu. Nah nanti di kolom komentar sahabat spiritual boleh bertanya ya sama Bang Leon Sirait ini apa aja tuliskan ya, atau mungkin pengen apa namanya konsultasi, atau mungkin pengen tahu sejarah Batak, mungkin bagi yang warga Batak ya silakan. Jadi tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh saya atau mungkin sama Bang Leon langsung ya. Jadi itu pengalaman seru ya waktu di Tanah Leluhur ya ceritanya. Ya, pengalaman yang saya bilang paling unik. Paling unik. Dan itu terjadi tahun ini di masa pandemi ya? ya. Masa pandemi. Dan saya pada saat itu adalah yang diminta untuk memimpin ritualnya. Jadi yang dari Sumatera malah justru jadi sebagai asisten lah jatuhnya ya, pendamping saya seperti itu. Jadi yang justru yang dari Jakarta nih ya. Nah, mereka yang nggak terimanya dari Jakarta, yang orang sana asli orang Jakarta gitu loh, yang dibawa ke sini terus pakai ritual Jawa gitu, pakai hiyo, pakai dupa. Modal saya cuma dupa kok. Apa pula ini kata orang Iya, Medan, dia kan? bilang gitu, dia bukan khas Batak, dia bilang aku nggak mau terima, buktinya diterima. Buktinya diterima Iya. karena memang keunikannya di situ Iya, ya. kaku sekali, terlalu kaku kan gitu. Orang ngertinya kan cuma itu dulu. Akhirnya semenjak itu saya berjalan seiring waktu, ya mereka memberitahu, tolonglah ditambahkan ini. Oh iya, saya siapkan. Kan dikasih tahu, ya kan, sama mereka langsung. Tapi saya belajar bukan hasil dari orang yang memberitahu, tapi beliau sendiri yang memberitahu saya. Ketika kamu berhadapan dengan ini, pakailah ini. Ketika kamu ketemu ini, pakailah ini. Jadi saya ngerti sekarang.
gitu loh. Menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan. Tetap dupa jalan. Pada awalnya cuma dupa modalnya, Ya. lama-lama bertambah Iya. ya. Saya bawa dupa itu 1 kilo full itu. Buat cadangan ya. Ya memang itu senjata saya doang dupa. Jadi memang apa namanya, yang penting kita yakin apapun yang caranya, cara dimana kita kuasai ya, nah, lama-lama nambah sendiri ya ininya ya. Iya, referensinya, cara-caranya. Sebenarnya begini sih Om. Seberapa jauh kita mendalami, menyelami wilayah itu, mengenal siapa sih mereka gitu. Kalau cuman sebatas, kebanyakan nih, mohon maaf saya bukan menyinggung ya, Betul. saya ketemu banyak yang namanya hasandaran, hasorangan. Hasorangan. Nah, ketika di depan saya itu lain lagi ceritanya gitu. Jadi mereka saya tanya, yang di dalam kamu siapa? Gak tahu, kan bingung saya. Berarti tubuhnya mau dipakai siapa saja dong. Itu yang kurang pas gitu loh, kurang pas buat saya. Masa lu dimasukin tubuh lu bilang leluhur lu kasarnya nih, tapi lu nggak tahu siapa yang masukin. Bisa juga dong jin tomang yang nyamar, saya bilang. Marah dia, ya sudah Pak, kalau marah nggak jadi. Jangan-jangan si manis jembatan Ancol Ya, numpang iya. lagi ke sana. Karena kan makhluk gaib ini jagonya menyamar. Betul. Ya toh dia mau jadi siapa saja, mereka bisa. Ya toh tinggal levelnya saja. Ya kan, kalau level-level kelas bawah mungkin nggak bisa. Tapi kalau kelas atas, lu mau jadi Tuhan pun dia bisa ngaku Tuhan. Kan seperti itu. Jadi kadang kalau mereka ketemu saya beberapa ya jadinya saya males gitu. Memang saya banyak yang nggak suka sama saya karena ya itu tadi, karena saya ngomong langsung gitu loh, nggak mau ya. Saya memang kalau itu salah ya salah, itu benar-benar. Kalau untuk debat saya nggak mau, tapi untuk diskusi sama-sama, misal gini, gue taunya ini, gue dapat pengalamannya ini, kasar gitu. Terus Om Yudi bilang pengalaman gue di ini ya di sana ini, kan kalau diskusi enak. Oh iya ya, coba kita cari tahu lagi berdua, yuk, kan enak, kan gitu. Ini nggak bisa, salah. Tetap begini, Iya, begini. Wah, iya. ketemu dong. Nggak ketemu, akhirnya kan nggak pintar-pintar kan gitu ya. Udah saya abaikan. Tapi kalau misalnya saya ketemu ini di sini, ketemu di sini, oh berarti di sana sama di sini. Ya, Jadi satu Iya, dong. jadiin satu. Justru kan kalau dikumpulin itu kan sebenarnya puzzle toh. Kamu dapat puzzle-nya tentang si A itu bagian ketiga, kamu tentang si A bagian kedua, kamu bagian pertama. Cuman kan mainnya nggak sampai sana. Ya. Gitu. Itu yang saya bilang orang Batak masih tinggi sekali keakuan, apalagi di kampung sana. Waduh, kalau saya lebih baik udahlah males gitu. Iya. Karena datang kan Jadi udah bukan kepala batu lagi ya. ya, gue nggak tahu deh. Makanya ada ikan asin kepala batu kan. Nggak. Ikan asin kepala batu. Iya, itu dari Medan, dari Sumatera. Istilah itu. Ya? Terkenal, bukan Iya. istilah namanya. Namanya. Ikan asin kepala batu. Enak itu. Dan keras ya. Keras tapi gurih kan gitu. Di Danau Toba itu kalau boleh tahu, ini kan saya kan orang luar ya, saya Sunda Jawa dikit. Ini kan Pulau Samosir ini kan sekitaran ini kan Iya. namanya Toba kan. Iya. Nah, jadi yang dimaksud dengan marga-marga daerah Toba tuh bisa nggak dijelasin sedikit lah mungkin buat orang yang awam bener gitu soal Batak gitu. Marga Batak itu ratusan. Akarnya ya dari 3 tadi. 3 raja tadi. Tiga raja tadi, anak-anaknya Raja Batak tadi tuh. Makanya kan bentuk simbol Batak kan 3. Segitiga di atas. Tapi yang disebutkan 2 ya. Yang disebutkan 2. Nah, itu yang disayangkan. Kalau dibilang marga banyak sekali. Ya toh ada yang dibilang Borbor, itu aja ada berapa banyak marga. Terus Parna, paling banyak Parna kalau nggak salah. Itu udah 70-an. Kakak beradik kan gitu. Ada lagi. Nah, yang sekarang kan lagi rame adalah Karo, Batakaro, Mandailing itu berdiri sendiri, Pak berdiri sendiri kan gitu. Nah, itu yang jadi bingung, tadinya ada sangkut paut jadinya terputus. Iya. Tadinya tali silaturahmi keluarga ada jadi terputus kan. Nah, kalau semua model begitu ya perang lah. Iya, saya lihat postingannya tuh. Ya bahkan teman saya sendiri ya di SI yang marga Karo gitu ya. Maaf, saya orang Karo, bukan orang Batak loh. Ya kita kan orang luar nganggapnya sama aja. Iya. Di Sumatera Utara toh. Makanya berdirikan Kayak saya orang Bandung nih. Maaf, saya orang Cirebon gitu ya.
Jawa Barat, Jawa Barat. Kan Jawa Barat, iya, tapi kami bahasanya setengah Jawa, setengah Sunda. Kumaha sia lah. Daripada kita ribut ya. Iya. Yang baiknya aja deh, damai-damai aja. Yang penting sama aja Jawa Barat lah. Jadi memang kan hampir sama polanya kan kalau di kita itu. Tidak sederhana itu memang, kayak misalkan di Jawa Barat itu ada yang pajajaran. Ya. Ini ngakunya meskipun ya bagian dari entah anak cucu gitu, ini Galuh Pakuan gitu. Cirebon beda lagi gitu. Ya mereka masing-masing mengaku sendiri lah. Mengaku Beda, sendiri. saya bilang. Dari mana? Mirip-mirip lah ya. Orang Sunda ya? Bukan, orang Cirebon. Orang Cirebon. Itu ya, orang Cirebon ya. Orang mana? Orang Sunda ya? Bukan, Kuningan katanya. Kuningan. Itu bahasanya apa sih? Nggak kira-kira bingung kan? Padahal sama aja ngomong. Iya kan? Provinsi Jawa Barat bukan? Jawa Barat. Jadi masih memegang yang seperti itu. Harusnya kan kalau monosenalis adalah mengangkat satu provinsi lah ya. Tapi ya sudah. Saya Menonjol. suatu saat percaya ini akan terjadi penyatuan secara total. Iya, pelan-pelan ke depan kita optimis ya. Ya, Ada pasti percaya. keterikat. Menghubungkan satu sama lain itu bukan semakin menonjolkan perbedaan. Tapi nanti lama-lama mengerucut, oh bahwa kita itu hampir sama gitu. Kalau kasarnya mah gua ini Abraham, gua ini sama aja nanti Adam lah. Iya. Jangan belagu gitu kan. Ujungnya sama tuh. Nah kan nanti kayak gitu kan. Jadi memang keniscayaan ya. Ya. Itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi kita yakin, terutama Indonesia bangsa yang besar ini kaya akan budaya dan bahasa kan. Dan sejarahnya pun tidak kalah kaya. Jadi ke depan kita itu tetap dengan bukti bahwa kita bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita yakin ada kalau kita menelusuri masa lalu memang ada satu kesatuan juga ya. Iya. Seperti tadi mungkin gambarannya tentang ada Raja Batak, ternyata ada raja-raja lain yang seluruh Nusantara kan. Iya, susah. Ya jadi mungkin sebetulnya ada keterikatan. Jadi kalau dalam hukum fisika kuantum nah ini kan tangannya beda nih. Iya. Semakin kita kecil ternyata kan terdiri dari atom ya. Iya. Dari partikel yang sangat kecil namanya atom. Lama-lama kuantum. Lama-lama kita sama, nggak ada bedanya. Iya, ada bedanya. Jadi pada akhirnya nanti kita satu sama terhubung. Jadi nggak ada yang mana gitu. Iya. Paling nanti yang membedakan adalah hukum listrik, positif dan negatif. Jadi nggak ada suku mana, bangsa mana, yang ada ya orang jahat sama orang baik itu aja gitu. Jadi nggak ada ini orang suku ini jahat, suku ini baik gitu. Pada akhirnya manusia cuma ada dua ras, baik dan jahat, positif dan negatif ya, sesederhana itu. Dan itu keniscayaan karena alam semesta itu kalau bahasa ininya yin dan yang ya. Kalau Jawa atau Batak apa ini? Kurang kan aku masih belum tahu kalau itu. Ya inilah ya yin dan yang Ya. ke kutub utara selatan ya. Jadi kalau kita simpulkan gimana nih? Ada pesan. Mungkin ada yang mau nanya Bang Leon ini nomor HP-nya berapa gitu. Mungkin bisa disebutkan mungkin. Atau Facebooknya gitu ya atau Kalau IG-nya. ya, gitu. Facebooknya aja lah. Kalau Facebooknya udah jelas lah namanya sesuai dengan yang disebutkan tadi, Leon Sirait. Leon Sirait aja ya, nggak ada apapun. lagi. Ya kita di situ boleh berbicara, ya silakan kita mau berteman untuk sama-sama maju, terutama untuk sama-sama maju, sama-sama bersatu untuk mewujudkan apa sih cita-cita daripada leluhur kita. Dulu kalau nggak salah ada ya yang mau mengumpulkan spiritual Batak, wah spiritualis Batak. Ya. Dulu ada kalau nggak salah ya, tapi saya lupa karena saya nggak terlalu Nah, apa lagi? Facebook, nomor HP. Nomor HP ya. Nomor HP di 0821 6140 779. Nah ini nanti bisa diputar ulang ya kalau misalnya mau jelas ya, jadi nggak perlu diulang-ulang lagi. Nah itu nomor teleponnya itu ya, Iya. jadi bisa dihubungi langsung. Wah, misalnya Bang Leon, aku sama nih satu marga. Wah misalnya gitu ya. Ada yang tiba-tiba seperti itu, terus mau belajar, monggo, mangga ya, silahkan. Terbuka lah. Yang penting mau niatnya adalah sama-sama belajar. Kalau boleh tahu ini mengundang belajar privat nggak atau gimana gitu atau kelas
Enggak, saya sekarang lebih cenderung kepada kemanusiaan atau sosial. Oh, lebih cenderung ke sosial. Ya, lebih cenderung sosial. Jadi siapa saja yang ingin mau belajar bersama, judulnya belajar bersama lo ya. Belajar bersama. Bukan saya mengajari, bukan saya mengajarkan, tapi lebih cenderung saya berbagi pengalaman. Saya kok nyambungnya langsung kayak waktu zaman sekolah dulu belajar kelompok. Ya, seperti itu, belajar kelompok lah. Sebenarnya MDA ini, Mahadaya Agung ini dibangun sebagai wadah saja, wadah tempat berkumpul bagi siapa yang mencari, tahu, dan ingin mau belajar. Gitu. Konsepnya adalah pengenalan diri. Karena buat saya, sakti dan tidak sakti kembali ke manusianya. Itu hanya sebuah istilah. Semua manusia bisa melakukannya, tidak terkecuali. Semua manusia bisa, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Tinggal sejauh apa atau sedalam apa mengenal diri. Ya, paling kembali kepada level. Ntar kalau jatuhnya ke level doang. Ya, ibarat kalau sekolah lah, 10 mata pelajaran kita pelajarin semua. Semua bisa. Semua bisa. Cuma nilainya beda-beda. Nah, itu lagi seberapa minat kita kan gitu. Betul. Terus ke bawaan kita, talenta kita di mana? Itu doang sih. Hanya lebih di situ saja. Nggak Ada yang lain. merata, ada yang saya lebih ke IPA, Nah. saya lebih ke IPS, Seperti saya itu. lebih ke sosial. Jadi jangan bilang nggak bisa. Setiap orang bisa. Yang darinya tadinya mungkin, oh saya nggak bisa, saya biasa begini. Sudah ada yang membuktikan dan banyak buktinya. Ya silakan. Kalau mau datang ke Jakarta, kumpul ketemu orang-orang yang dulunya mungkin minder. Dia bilang nggak mungkin gue bisa menyembuhkan orang katanya. Loh, kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin di bumi ini? Buat saya di bumi ini, yes, ya dan amin kok. Segala sesuatu ada polanya. Iya. Nah, kalau Asal kita tahu pola caranya. itu bisa dipelajari. Betul. Semakin kita tahu pola bisa dipelajari, ya sudah pasti hasilnya pun sama, ya gitu ya. Jadi silakan, itu tadi udah dikasih tahu, baik itu alamat di dunia, di medsosnya, atau mungkin nomor HP-nya. Kita di sini berbagi ya. Iya, kita mestinya berbagi. ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Ya. Itu kesimpulannya. Nah, buat Anda semua yang mau lebih dalam lagi, silakan dihubungi line pribadi ya. Sudah 1 jam kita ngobrol, nanti kita bisa obrolin lagi di sesi yang berikutnya ya. Next time nanti kita ngobrol lebih dalam lagi. Oh, siap. Gitu. Jadi buat Anda dimanapun, nah ini salah satu atau salah seorang spiritualis Batak namanya Bang Leon Sirait ya, tinggalnya di Jakarta Timur, Ciracas. Jadi sudah 1 jam lebih kita menemani Anda, semoga bermanfaat buat Anda semua, dan saya harap Anda semua yang menonton channel ini tolong kasih komentar ya, kemudian juga like ya dan subscribe, kemudian juga pantau terus ya. Oke, kami pamit. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.